Sejak terbenamnya matahari di sore kemarin, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan tahun ini telah meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali selamanya. Dan perlu kita pahami, hadirin mulia, siapapun kita, adakah kita orang yang selama Ramadan orang yang taat kepada Allah, menggunakan kesempatan dalam bulan suci Ramadan untuk meningkatkan iman dan amalnya kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah ketakwaan kepada Allah? Atau sebaliknya, kita adalah orang yang melewatkan begitu saja Ramadan yang penuh berkah ini dengan kelalaian, kealfaan, dengan maksiat kepada Allah? Maka di antara kita tidak ada satupun jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, beruntunglah orang yang menjaga ketaatannya. Sebelum Ramadan masuk mereka sudah taat, rajin ke masjid, menjaga sholat berjamaah. Kemudian juga mereka berusaha berjuang untuk mengajak orang lain sama-sama mengamalkan perintah Allah. Begitu masuk Ramadan, ketaatan mereka bertambah. Merebut kesuksesan dalam Ramadan itu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka ini golongan yang beruntung. Allah berikan keuntungan kepada mereka menjadi golongan yang dicontoh, jadi suri teladan. Kalau kita lihat ada orang yang seakan-akan tidak beragama sama sekali, padahal dia Islam, dia orang Muslim, tetapi tidak ada amalan agama dalam dirinya. Di luar Ramadan mereka tak pernah ke masjid. Kita tidak lihat mereka bersedekah. Kita tidak lihat mereka berjuang dalam agama. Mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu Ramadan datang, mereka seakan-akan diberikan kekuatan, suatu kekuatan yang menjadikan mereka taat ketika Ramadan. Kadang-kadang lebih dulu masuk ke masjid, baca Qurannya meningkat, menamatkan Quran berkali-kali. Tetapi begitu berakhir Ramadan, sayangnya berakhir pula ketaatan itu. Ini ada golongan seperti ini, golongan yang hanya ke masjid ketika Ramadan, golongan yang hanya ke masjid berjamaah ketika Ramadan. Nampak amalan Islam itu ketika Ramadan, di luar Ramadan tidak. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah hindarkan kita dari golongan ini. Barang siapa yang selama ini termasuk golongan itu, bertaubatlah kepada Allah. Yang paling berbahaya, golongan yang tersesat, bahkan mungkin menyesatkan, yaitu orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, menentang Allah. Orang yang selalu membuat perkara-perkara untuk memusuhi agama Allah. Tidak ada sedikit pun terpengaruh ketika Ramadan datang, bahkan mereka meningkatkan kedurhakannya kepada Allah. Begitulah dalam hidupnya sepanjang hari. Sangat disayangkan, mereka juga orang Islam. Kita berdoa kepada Allah, semoga orang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah. Allah berikan hidayah menjelang dia meninggal. Mungkin di antara mereka adalah keluarga kita, atau mungkin bahkan anak kita, saudara kita, tetangga kita, orang kampung kita, orang Islam yang memusuhi Islam sendiri. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita sikapi situasi, Allah sedang memberikan ujian kepada kita umat Islam, ujian bertubi-tubi. Mulai daripada musibah bencana alam atau musibah fitnah-fitnah yang lain yang tidak masuk akal, yang kadang-kadang menjepit, mendesak, mendiskreditkan Islam, membuat ruang gerak agama Islam ini makin sempit makin hari. Tidak bebas kita untuk beribadah, tidak bebas kita untuk memuji Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Ini ujian yang sangat besar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, hanyalah kepada Allah kita minta. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hanya kepada Allah kita minta solusinya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita? Apa syaratnya? Yang pertama kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk satu negeri beriman dan bertakwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Apabila penduduk satu negeri, penduduk satu kampung beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah kami turunkan berkah daripada langit dan kami pancarkan berkah itu daripada bumi. Janji Allah.
Ingat di ujung ayat Allah berikan ancaman, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka kami berikan kepada mereka musibah, kami turunkan kepada mereka siksa sebagaimana yang mereka usahakan. Kesimpulannya hadirin mulia, menurut ayat ini, musibah-musibah dan ujian demi ujian yang didatangkan Allah karena banyak orang yang durhaka kepada Allah. Hari ini kita diberikan Allah ujian dan musibah, bencana, cobaan karena banyak umat ini yang durhaka kepada Allah. Banyak orang yang mengaku beragama Islam membuat kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan siksa. Ayat yang kedua kita sampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kamu bantulah agama Allah dan Allah pasti akan bantu kamu. Kamu tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan akan mengkokohkan kakimu di depan musuh-musuhmu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tugas kita supaya Allah datangkan pertolongan kepada kita dari segala ujian dan cobaan yang kita rasakan hari ini, supaya kita bebas bermunajat kepada Allah, bebas mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah yang tidak ada halangan, tidak ada jepitan, tidak ada kekangan, yaitu dengan cara menolong agama Allah. Menolong agama Allah bagaimana? Ada menolong Islam, ada menolong orang Islam. Seperti kita menolong orang Islam, santunan anak yatim, fakir miskin, membantu seseorang dalam ekonomi, itu menolong orang Islam. Yang lebih penting lagi menolong Islam. Bagaimana Islam ini wujud dalam kehidupan kita? Mulai daripada rumah tangga kita, keluarga kita. Wujudkan Islam itu dalam rumah tangga kita, wujudkan Islam itu di kampung kita, wujudkan Islam itu di seluruh alam. Caranya bagaimana? Tolong orang supaya mereka sama dengan kita, mengabdi, mentaati dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan dakwah. Ajaklah, wariskan kepada mereka agama ini. Jangan sampai ada di rumah tangga kita anak kita yang tidak sholat. Jangan sampai ada seorang suami biarkan istrinya tidak sholat. Jangan sampai biarkan seorang orang tua membiarkan anak-anaknya durhaka kepada Allah. Jangan biarkan satu orang pimpinan di RT membiarkan keluarga-keluarga atau rumah tangga di RT kawasannya yang meninggalkan sholat. Jangan biarkan satu orang kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur atau presiden, pimpinan satu kerajaan membiarkan rakyatnya durhaka kepada Allah. Begitu cara menolong agama Allah. Berusaha kita mengajak orang supaya taat kepada Allah. Bagaimana kita mengajak orang taat kepada Allah? Kita mulai dengan ketaatan kita. Kita ke masjid sambil mengajak orang ke masjid. Bukan hanya menyuruh orang ke masjid, tapi kita tidak ke masjid. Kita suruh anak sholat tapi kita tidak sholat, itu bukan dakwah. Kita sholat dan ajak anak kita sholat. Kita berikan kepada orang yang baik dengan kita memakai yang baik itu. Kemudian kita larang orang daripada keburukan. Pertama sekali kita yang meninggalkan keburukan itu. Kita larang orang untuk ghibah, gunjing. Kita meninggalkan ghibah dan gunjing dan berjuang untuk memerangi gunjing. Kita ajak orang supaya meninggalkan riba. Kita juga pertama sekali meninggalkan riba. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menolong agama Allah. Apabila agama Allah ditolong, maka turunlah pertolongan Allah kepada kita. Berikanlah kasih sayang kepada umat ini sehingga kasih sayang Allah datang kepada kita. Sayang kita kepada orang miskin kita bantu. Sayang kita kepada anak yatim kita santuni. Sayang kita kepada orang yang sedang terpuruk ekonominya kita bantu, kita carikan solusi. Ada kasih sayang lebih lagi. Sayang kita kepada orang yang sedang menuju neraka Allah. Sayang kita kepada saudara kita muslim yang sedang menuju jurang neraka Allah. Apa maksudnya? Mereka hari ini mengaku Islam tapi tidak sholat. Mereka hari ini mengaku Islam tapi tidak ke masjid, tidak baca Quran, tidak melaksanakan hukum hakam Allah. Mereka menentang perintah Allah. Mereka seakan-akan engkar kepada Allah. Sayang kita kepada mereka, datangi, nasihati, dakwah, ajak mereka supaya taat kepada Allah. Irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kamu yang di bumi, pasti yang di langit akan menyayangi kamu. Itu janji Allah melalui sabda Nabi. Maka dimulia dengan kasih sayang kita datangi. Sayang kita, jangan benci kepada orang yang meninggalkan sholat. Jangan. Meninggalkan sholat itu maksiat yang paling besar, tetapi sayangilah orangnya. Mungkin di antara mereka juga sangkut paut dengan kita, keluarga kita, saudara kita. Walaupun tetangga kita tidak sekampung dengan kita, tidak sesuku dengan kita, tetapi sama muslim itu bersaudara. Ajak mereka.
Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kesolehan tunggal kita. Allah itu memandang bagaimana kita usaha mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam ini juga ada perintah-perintah yang lain sebagaimana yang biasa dilakukan, yaitu santunan anak yatim. Dan di mana-mana pada umumnya santunan anak yatim itu dilakukan setiap tahun sekali. Perlu kita pahami hadirin mulia, itu sudah baik, tapi belum paling baik. Kita usahakan bagaimana amal kita meningkat, kualitasnya makin terbaik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pintu hati kita hari ini, mulai hari raya Idul Fitri tahun ini, bahwa anak yatim itu adalah manusia sama dengan kita. Kadang kita makan 3 kali sehari. Kita perlu beras, kita perlu sembako, kita perlu makanan-makanan yang lain, kita perlu kebutuhan harian yang lain. Anak yatim itu juga sama dengan anak kita, perlu pendidikan, butuh biaya sekolah. Anak yatim itu juga perlu rumah seperti kita. Maka hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita dikatakan orang yang menyayangi anak yatim kalau memberikan santunan anak yatim itu hanya sekali setahun. Yang paling menyedihkan hati mulia, setiap diumumkan hari Jumat sumbangan anak yatim ada tertumpuk di kas puluhan juta. Bahkan ada masjid yang menumpuk daripada santunan anak yatim itu ratusan juta, mendekati 200 juta. Demi Allah, saya 2 kali sebelum puasa mendengar di masjid, salah satu masjid di Pasir Penyu ini, tumpukan santunan anak yatim itu selama setahun 200 juta. Setiap hari Jumat diumumkan. Coba kita masak ke dalam hati kita, coba kita masuk ke dalam hati kita kalau kita sebagai anak yatim ketika itu. Beras di rumah tidak ada. Kalau kita sebagai ibu daripada anak yatim, sebagai janda, bagaimana perasaan kita ketika diumumkan anak yatim kasnya 60 juta, 100 juta, tetapi kita di rumah tidak ada beras. Menunggu 6 bulan lagi, 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, baru ketika Ramadan hampir masuk hari raya dibagikan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukalah pintu hati kita. Kita sudah adakan di Pasir Penyu ini gerakan pemberian santunan anak yatim setiap bulan sekali. Saya ulangi, di Air Maulai ini sudah ada yang memulai pemberian santunan anak yatim setiap sebulan sekali. Dan itu akan kita harapkan seluruh masjid di daerah kita usahakan menyantuni anak yatim minimal sebulan sekali. Itu baru langkah pertama. Setiap awal bulan kita kosongkan kas anak yatim. Apabila kita berikan anak yatim 1 karung beras, makan mereka selama sebulan, bulan depan ada harapan lagi untuk menerima. Kita berikan santunan anak yatim, bayar uang sekolah bulan ini, bulan depan mereka akan ada harapan untuk menerima. Itu belum sempurna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belum sempurna. Sempurnanya bagaimana? Rasulullah ketika pergi sholat Idul Fitri, pulangnya dengan jalan yang lain. Ketika di tengah jalan Rasulullah berjumpa dengan seorang anak yang sedang bermain di pasir. Anak ini murung saja, tidak bergembira, padahal hari raya. Maka Rasulullah dekati, wahai Ananda, pada hari yang bahagia ini, hari Lebaran, sekarang hari Idul Fitri, tengoklah kawan-kawan kamu bermain, berlari-larian, bergembira bersama kawan-kawannya. Tetapi kamu sendiri di sini, nak, termurung, termenung, bersedih, sedang memainkan pasir. Ada apa? Maka anak ini menoleh kepada Rasulullah. Dia menjawab, saya anak yatim. Maka Rasulullah tidak tahan kalau anak-anak mengaku bagi anak yatim, maka digendong langsung oleh Rasulullah anak tadi. Hai Ananda, saksikan oleh kamu bahwa Muhammad hari ini sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali dan Fatimah sebagai saudaramu, Hasan dan Husain sebagai teman bermainan. Sehingga ketika itu dipeluk oleh Rasulullah oleh anak itu, maka dibawa anak itu pulang ke rumah oleh Rasulullah, dijadikan anak sendiri. Itu yang paling tepat. Maka harapan saya pada kita yang diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan finansial, ekonomi yang mapan, angkatlah anak yatim itu semampu kita ke rumah kita, jadikan anak-anak kita. Dan maaf, mungkin di antara kita ada yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin punya anak 1 atau 2. Kita punya kelebihan, angkatlah anak yatim itu ke rumah kita, ajak mereka untuk jadi anak kita. Hadirin muliakan Allah, ini yang harus kita lakukan kalau memang kita sayang kepada anak yatim. Rasulullah katakan, aku bersama orang yang menyayangi anak yatim nanti di surga seperti 2 jari ini. Rasulullah tunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Aku bersama orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti 2 jari ini. Begitu dekatnya Rasulullah dengan orang yang menyayangi anak yatim. Hadirin muliakan Allah Ta'ala,
Kita harus membuka pintu hati kita. Jangan lagi kita niat menahan harta anak yatim selama setahun. Tiap bulan minimal. Kalau dapat setiap sepekan sekali. Satu masjid di Yogyakarta, di Jogokarian, kalau tidak salah disebut oleh masyarakat Masjid Mandiri. Hari ini mereka sudah melakukan pemberian santunan anak yatim setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat mereka kosongkan kas anak yatim. Kemudian hari berikutnya mereka kerja lagi. Jumat ke depan mereka kosongkan lagi. Kemudian masjid itu juga melakukan pemberian makan 5.000 orang setiap hari. Maka dimuliakan Allah, ini cukup dijadikan contoh. Mudah-mudahan setiap masjid di daerah kita ini akan mengikuti. Usahakan Masjid Rodatul Ulum, pengurus dan jamaahnya kompak. Ini modal pertama. Kita jadikan ini sebagai contoh. Kita buat, semoga masjid-masjid yang lain, termasuk masjid besar di kabupaten ini akan mengikuti langkah kita. Semoga kita nampakkan betul-betul kita sayang pada anak yatim yang selama ini terbengkalai. Anak yatim selama ini terkendala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahumma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah kami ya Allah, kami yang hina, yang penuh dosa ya Allah, daripada nista kehidupan ini ya Allah. Kami yang penuh kesalahan ya Allah, menundukkan kepala pada hari Idul Fitri ini ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan ya Allah. Berikanlah kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kami yang menggunung ya Allah. Dosa kami yang meluas seluas lautan ya Allah. Dosa kaki melangkah ke tempat maksiat. Dosa tangan menjangkau yang haram. Dosa mata melihat yang tidak Engkau bolehkan. Dosa telinga mendengar yang buruk. Dosa lidah mencaci maki, menghina, menyakiti saudara kami. Dosa hati mendendam, membenci dan berburuk sangka. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Dosa kami menggunung ya Allah. Dosa kami meluas seluas lautan ya Allah. Tapi kami belajar yakin ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dan lebih besar daripada itu semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan kelalaian kami kepada Engkau selama ini ya Allah. Kami sebagai anak-anak ya Allah, dosa kami kepada orang tua ya Allah. Kami tidak mau jadi anak durhaka ya Allah, karena kami tahu dan kami yakin bahwa ridha-Mu tergantung ridha orang tua kami ya Allah. Banyak di antara kami sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan sakit bertambah sakit, kemudian melahirkan kami bersambung nyawa antara hidup dan mati, kemudian membesarkan kami, menyusukan kami, menjaga kami bahkan dari seekor nyamuk, terganggu tidurnya karena menjaga kami, terganggu makannya karena kami, terganggu sholatnya karena kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah dewasa kami durhaka kepada ibu kami. Kami membentak ibu kami berpandangan tajam kepada ibu kami, bahkan ada di antara kami yang memukul ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada ibu kami hati yang lapang ya Allah, sehingga maafkan kesalahan kami sejak kecil ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayangi kami ya Allah. Begitu juga kepada ayah kami ya Allah. Ayah kami yang berusaha mencari nafkah untuk kami. Setelah dewasa kami durhaka kepada ayah kami. Kadang-kadang kami anggap musuh ayah kami. Ya Allah, berikanlah kepada hati ayah kami untuk lapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan kekuatan mereka. Berikan kepada mereka kekuatan supaya beriman dan beribadah kepada Engkau ya Allah, dan matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, sekarang di alam barzah menunggu hari kiamat ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Maafkan kesalahan mereka selama hidup ya Allah. Angkatlah siksa kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Ampunkan segala kesalahan mereka selama hidup ya Allah. Masukkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hari ini sebagai orang tua ya Allah, yang punya anak ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh-solihah. Jadikan anak-anak kami anak alim-alimah ya Allah. Jadikan anak kami ini anak hafiz-hafizah ya Allah. Jadikan anak-anak kami abid-abidah ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami da'i dan da'iyah ya Allah. Semoga berjuang untuk agama-Mu ya Allah, berbakti kepada Engkau ya Allah, menjadi pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Di mana-mana tempat hadirin kaum muslimin hari ini teror ya Allah, terutama di Palestina ya Allah. Musuh-musuh Islam ingin menghancurkan agamamu ya Allah. Berikanlah pertolongan ya Allah. Berikan pertolonganmu ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Indonesia wa fi kulli makan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.